Tidak ada pekerjaan yang mudah, termasuk dalam sepak bola, apalagi menjadi manajer di sebuah klub sepak bola. Di musim 2020-2021, sudah banyak manajer yang didepak dari kursinya dengan alasan tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Masalah yang datang biasanya soal filosofi serta gaya permainan yang dalam prosesnya para pemain membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Proses adaptasi itu seringkali terbentur keras dengan ekspektasi kemenangan yang diharapkan oleh klub serta para fans, sehingga kekalahan dianggap ketidakbecusan seorang pelatih. Kendati begitu, di musim ini masih ada beberapa pelatih yang memegang tim top Eropa yang hingga sekarang masih tetap dipertahankan, meskipun performa timnya tidak stabil, bahkan terbilang menurun. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 pelatih yang beruntung belum dipecat. Yuk mari kita bahas. Ceki bro. Number 1. Yang pertama ada Paulo Fonseca. Dia ditunjuk sebagai manajer AS Roma pada musim panas 2019 dan sejauh ini pria Portugal berhasil membawa anak-anak Giglio Rossi ke posisi 6 klasemen Serie A. 2 tahun berada di kota Roma, Fonseca tidak pernah membawa Roma masuk ke 3 besar di Serie A. Maka dari itu, ada spekulasi bahwa dirinya akan dipecat musim ini, terutama pada awal bulan Januari kemarin setelah insiden menggunakan pemain pengganti tambahan dalam pertandingan Coppa Italia antara AS Roma melawan Spezia. AS Roma memenangkan pertandingan dalam waktu normal, tetapi tersingkir dari turnamen karena menggunakan pemain pengganti ilegal. Dalam perkembangan terakhir, Ryan Friedkin selaku pemilik Roma memutuskan untuk tetap menggunakan Fonseca. Kini, dengan masih terbukanya kesempatan untuk mendapatkan tiket Liga Champions musim depan, serta masih beradanya Edin Dzeko dan kawan-kawan di kompetisi Liga Eropa, Fonseca jelas harus memaksimalkan kesempatan tersebut. Meski masih ada isu soal masuknya Maurizio Sarri atau Massimiliano Allegri untuk menggantikan Fonseca, satu hal yang pasti, Fonseca sangat beruntung bisa mempertahankan pekerjaannya hingga saat ini. Number 2. Yang kedua ada Steve Bruce. Setelah kekalahan 0-3 dari Brighton and Hove Albion, para penggemar Newcastle melayangkan protes di luar St James Park. Salah satunya membahas soal pemecatan mantan pemain Manchester United tersebut. Anak asuhan Steve Bruce musim ini banyak mendapatkan hasil buruk. The Magpies berada di urutan ke-17 Liga Premier saat ini dan hanya memenangkan 1 dari 8 pertandingan terakhir mereka. Terhitung, para fans telah melayangkan protes sebanyak 3 kali musim ini. Namun Mike Ashley tetap memutuskan untuk mempertahankan Steve Bruce. Andy Carroll dan kawan-kawan sekarang hanya unggul 2 poin dari posisi ke-18 Fulham. Number 3. Yang ketiga ada Jorge Jesus. Usai sukses bersama Flamengo, Jorge Jesus kembali ditarik oleh manajemen O Glorioso pada Agustus 2020 dan langsung mendapatkan dana segar untuk belanja pemain. Terhitung manajer berusia 66 tahun tersebut telah menghabiskan sekitar 105 juta pound sterling untuk membeli pemain baru. Kendati begitu, nyatanya dana yang dikeluarkan oleh klub tidak sejalan dengan prestasi mereka di pentas Eropa musim ini. Jan Vertonghen dan kawan-kawan hanya mampu berada di posisi ketiga Liga Primera, tepat di bawah Sporting Lisbon dan Porto. Di ajang Liga Champions, pada babak ketiga kualifikasi, mereka harus tersingkir usai tumbang dari PAOK. Semua kesialan tersebut berlanjut di ajang yang lain, di mana Benfica juga tersingkir dari Piala Super dan Piala Liga Portugal. Pada awal kedatangan Jesus ke Estadio da Luz, sebenarnya disambut dengan antusiasme yang tinggi. Namun kini semua sirna dan kembali meragukan Jesus. Fakta bahwa Porto sekali lagi siap untuk finish di atas Benfica adalah masalah lain. Hingga masuk bulan ketiga di tahun 2021, Jesus tetap dipertahankan oleh manajemen Benfica. Meski sebenarnya klub dengan basis fans terbesar di Portugal itu bisa saja langsung melengsarkan Jesus dari kursi manajer. Number 4. Yang keempat ada Andrea Pirlo. Tampaknya di musim ini, Juventus tidak akan bisa meraih gelar Serie A ke-10 mereka secara berturut-turut. Apalagi usai menerima kekalahan dari Benevento di pekan ke-28 Serie A.
Andrea Pirlo yang masuk menggantikan Maurizio Sarri adalah manajer rookie, dan meskipun tampak berbakat dalam melatih, namun memang masih membutuhkan waktu. Juventus tersingkir dari Liga Champions di babak 16 besar dan berada di urutan ketiga dalam tabel Serie A, 10 poin di belakang pemimpin klasemen Inter Milan. Ada tekanan serius pada Pirlo saat ini meskipun timnya berhasil mencapai final Coppa Italia. Hingga video ini diunggah, tidak ada eksekusi terhadap mantan pemain AC Milan dan timnas Italia itu. Justru sepertinya Andrea Agnelli bersama petinggi klub ingin Pirlo bertahan dan menunggu pria berusia 41 tahun itu untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Karena memang tampaknya Pirlo belum mendapatkan semua pemain yang ia butuhkan di musim panas lalu. Number 5. Yang kelima ada Jose Mourinho. Mauricio Pochettino dipecat pada pertengahan musim 2019-2020 ketika Spurs berjuang untuk meniru performa mereka dari musim sebelumnya, di mana mereka berhasil mencapai final Liga Champions. Perbedaan antara sistem Pochettino dan Mourinho sangatlah timpang. Manajer Argentina jelas mengubah Spurs menjadi salah satu tim paling menarik di Eropa. Sementara Jose Mourinho memutuskan untuk tetap berpegang pada pendekatan konservatif. Meskipun memiliki beberapa penyerang paling berbakat di Liga Premier, beberapa orang berpendapat Tottenham Hotspur asuhan Jose Mourinho agak membosankan. Manajer asal Portugal itu jelas beruntung karena memiliki Harry Kane dan Son Heung-min. Meski sekarang performa keduanya menurun dalam hal mencetak gol. Baru-baru ini Spurs tersingkir dari Liga Eropa setelah kalah dari Dinamo Zagreb, serta kalah dalam derby London Utara melawan Arsenal. Kini, kabar tentang pemecatan Jose Mourinho santer terdengar. Namun dengan memecat mantan manajer Inter Milan itu hanya akan membuat Tottenham rugi, karena mereka harus mencari manajer baru yang belum tentu lebih baik dari Mourinho. Mungkin itulah satu-satunya hal yang membuat Mourinho tetap bekerja hingga saat ini.